Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 2. Sebagai cucu dari ketua sekte di dunia abadi, Tang Xiu memiliki teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya milik sekte suci burung vermilion, dan juga telah membeli dan menukar warisan dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tang Xiu bahkan pergi menyerbu seluruh dunia abadi hanya untuk membasmi teknik kultivasi dan keterampilan bela diri setelah menjadi salah satu dari sedikit ahli tertinggi di dunia abadi. Oleh karena itu, teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang dapat dipilih Tang Xiu terlalu banyak. Seni angsa emas, seni api safir, seni hati beku. Orang lain mungkin resah atas kurangnya teknik kultivasi dan keterampilan bela diri untuk dilatih, tetapi yang diresahkan Tang Xiu adalah pilihan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri untuk dilatih. Xiu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menampar pamanmu tadi. Meskipun itu membantuku melampiaskan amarahku yang terpendam, tapi itu mungkin menyebabkanmu dikeluarkan dari sekolah menengah atas Star City, kelas 1. Ketika Su Lingyun kembali setelah mengambil seember air, Tang Xiu masih gelisah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kultivasinya. Jadi, ketika dia melihat ekspresi cemberut di wajah Tang Xiu, dia mengira Tang Xiu khawatir mengenai masalah yang berkaitan dengan sekolahnya. Bu, tidak apa-apa. Apa yang sudah terjadi ya sudah. Tidak apa-apa jika kita kehilangan saudara ini. Kalau tidak, kita akan selalu menderita penghinaan tanpa alasan. Melihat rasa bersalah di wajah ibunya, Tang Xiu tidak punya pilihan selain menyembunyikan emosinya. Dia tersenyum tipis dan menghiburnya. Tetapi, Bu, jangan khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi, mungkin aku masih bisa melanjutkan sekolah di SMA Star City, kelas 1. Bahkan jika aku tidak bisa tetap di sana, SMA Star City, kelas 7, seharusnya bersedia menerimaku, kurasa. Saat itu kita harus melihat apakah ibu bersedia terus mengeluarkan uang untukku. Su Lingyun ingin mengatakan lebih banyak tetapi disela oleh Tang Xiu. Dasar bocah nakal. Kau satu-satunya putra yang dimiliki ibu, bagaimana mungkin aku tidak rela menghabiskan uang untukmu? Setelah menatap tajam ke arah putranya dan menyadari bahwa putranya benar-benar tidak berniat menyalahkan atau membencinya, Su Lingyun tanpa sadar merasa rileks. Ketika Su Lingyun membantu Tang Xiu membersihkan tubuhnya, Tang Xiu masih memikirkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri apa yang harus dilatihnya dan tidak menyadari ada yang tidak beres. Namun, baru ketika dia merasakan celananya ditarik ke bawah dan angin sepoi-sepoi yang sejuk menyapu selangkangannya, dia kembali tersadar. Bu, aku akan melakukannya sendiri. Pergilah ke samping dan istirahatlah. Tang Xiu segera menarik celananya dengan kecepatan cahaya sambil menyambar handuk hangat dari tangan ibunya sambil berseru dengan wajah memerah. Dasar bajingan kecil, akulah yang melahirkanmu, bagian tubuh mana yang belum pernah kulihat sebelumnya. Su Lingyun tertawa dan memarahi Tang Xiu pada saat yang sama, tetapi dia tidak bersikeras membantu Tang Xiu membersihkan tubuhnya dan malah berbalik untuk mengemasi barang-barang mereka. Xiu, dokter telah memberitahuku bahwa tidak ada masalah dengan tubuhmu dan bahwa dampak dari setahun yang lalu sebenarnya telah disembuhkan secara ajaib, bagaimana perasaanmu? Setelah memuntahkan beberapa teguk darah di rumah paman, aku merasa seluruh tubuhku menjadi rileks dan pikiranku lebih aktif sekarang. Kecerdasanku yang kacau di masa lalu juga tampak menjadi lebih baik. Ibu, aku punya firasat bahwa aku akan dapat merebut kembali peringkat teratas di kelompokku yang dulunya milikku. Di bawah tatapan gugup Su Lingyun, Tang Xiu berbicara dengan wajahnya yang penuh dengan kegembiraan. Tang Xiu tentu saja mengerti apa yang dikhawatirkan ibunya, jadi dia berbicara sesuai dengan pola pikir ibunya. Tentu saja, apa yang dikatakan Tang Xiu bukanlah kebohongan kepada ibunya, tetapi lebih seperti menutupi kebenaran dengan niat baik. Setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, Tang Xiu menyadari bahwa ada banyak gumpalan darah yang terkumpul di seluruh tubuhnya dan tahu bahwa itu adalah akibat dari kecelakaan mobil. Awalnya, Tang Xiu ingin menghajar Su Shangwen dengan kejam saat ia mengaktifkan seni pengapian asal, tetapi saat ia bertindak, ia tiba-tiba teringat bahwa ia sekarang berada di bumi di mana perdamaian dunia lebih diutamakan dan bukan pembantaian kejam di dunia abadi. Su Shangwen hanyalah seorang kerabat yang ia benci dan bukan musuh yang suka membunuh, jadi Tang Xiu menarik kembali banyak energi dan menggunakan energi ini untuk membersihkan semua gumpalan darah di tubuhnya.
Oleh karena itu, dampak pada tubuh Tang Xiu tidak hanya sembuh secara ajaib, tetapi juga karena Tang Xiu menyembuhkan dirinya sendiri. Mengenai studinya, Tang Xiu telah memulihkan kembali kecerdasan awalnya setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, dan ditambah dengan 10.000 tahun pengetahuan ilmiah dan keterampilan ilahi. Jika dia tidak memperoleh peringkat teratas di seluruh kelompoknya, maka dia akan menghabiskan 10.000 tahun di dunia abadi dengan sia-sia. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan tubuh Tang Xiu, Su Lingyun pergi melakukan prosedur rawat jalan. Ketika mereka sampai di rumah dan melakukan pembersihan sederhana, Tang Xiu tidak punya pilihan selain pergi ke sekolah karena desakan ibunya. "Xiuer, pamanmu seharusnya tidak mempersulitmu karena kita masih saudara-saudaranya. Jika kamu benar-benar tidak bisa tinggal di Star City, kelas 1, high school, maka ibu akan mencoba memasukkanmu ke Star City, kelas 2, yang terburuk adalah masih ada Star City, kelas 7, high school." Sebelum melangkah ke halaman sekolah, Su Lingyun sedang merapikan seragam Tang Xiu karena dia enggan berpisah sambil berbicara dengan suara lembut. "Ibu, aku mengerti. Aku akan fokus pada pelajaranku dan tidak memikirkan hal lain, karena aku masih punya ibu." Tang Xiu memeluk ibunya dengan lembut, dan berkata dengan suara lembut. "Ibu juga harus menjaga kesehatanmu, kalau tidak, aku akan terganggu." Tang Xiu berbalik dan pergi setelah mengucapkan kalimatnya, meninggalkan Su Lingyun di sana dengan mata yang tampak merah. Anak yang seperti beruang, tiba-tiba menjadi begitu penyayang, aku benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Merasakan perubahan besar dari putranya, rasa puas mulai membuncah sambil merasa sangat terharu. Yang tidak diketahui Su Lingyun adalah bahwa Tang Xiu belum pergi jauh. Saat ia tiba di titik balik gedung sekolah, ia memastikan bahwa ibunya tidak dapat melihat sosoknya sebelum bersembunyi di sudut secepat kilat. Diam-diam menatapnya. Ketika Tang Xiu melihat ada air mata di sudut mata ibunya dengan wajah penuh senyum dan kegembiraan, hidung Tang Xiu menjadi masam saat dua aliran air mata mengalir keluar tak terkendali. Tak seorang pun dapat membayangkan seberapa dalamnya hubungan antara Tang Xiu dan Su Lingyun, termasuk Su Lingyun sendiri. Terpisah selama 10.000 tahun, dan merindukan 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun di dunia abadi, Tang Xiu selalu memikirkan ibunya dan juga merupakan iblis terbesar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menahan kerinduannya padanya. Meskipun Tang Xiu tidak pernah bertemu ibunya selama 10.000 tahun, namun dalam hatinya, dia dan ibunya telah bersama selama reinkarnasi yang tak terhitung banyaknya. Su Lingyun akan selalu menjadi ibunya dan Tang Xiu akan selalu menjadi putra satu-satunya dalam setiap reinkarnasinya. Untungnya 10.000 tahun di dunia abadi telah membuat Tang Xiu memiliki kendali yang kuat atas emosinya, ditambah dengan fakta bahwa dia merasa sedih karena dikhianati dan disakiti oleh kekasih dan sahabat karibnya, atau Tang Xiu akan memeluk ibunya dan menangis terseduh-seduh saat dia kembali ke bumi. Ibu adalah orang yang melindungi keluarga kita selama 17 tahun terakhir. Mulai sekarang biarkan aku melindungi keluarga kita ini. Tang Xiu berpikir dalam hati ketika sosok ibunya berjalan semakin jauh dan menghilang di antara kerumunan. Bab 6, Penghinaan. Ketika Tang Xiu tiba di kelas, sebagian besar teman sekelasnya asyik belajar sambil membaca lembar demi lembar kertas ujian tahun lalu, sementara beberapa dari mereka membaca buku pelajaran mereka dengan suara keras. Suasana tegang memenuhi seluruh kelas. Karena ujian akhir hanya tinggal 3 bulan lagi, guru kelas utama dan guru mata pelajaran mereka berulang kali menekankan pentingnya ujian ini. Dengan gelombang demi gelombang ujian mingguan dan bulanan yang diberikan kepada siswa kelas 3, sekelompok pemuda berusia 17 tahun ini tidak dapat menahan rasa gugup. Melihat angka hitung mundur ujian akhir tahun yang menarik perhatian di papan tulis dan semua teman sekelasnya belajar dengan giat, Tang Xiu merasa bahwa dirinya tidak cocok dengan dunia ini. Karena aku di sini hanya untuk memenuhi keinginan ibuku dan bukan untuk benar-benar belajar, aku tidak perlu terlalu peduli dengan sekelilingku. Tang Xiu dengan cepat menarik kembali pandangannya saat dia berjalan ke mejanya. Yang tidak diduga Tang Xiu adalah saat dia melangkah masuk ke dalam kelas, semua teman sekelasnya yang tadinya sibuk mengerjakan ulangan, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menoleh ke arah Tang Xiu. Tatapan mata itu penuh dengan kebencian, ejekan, hinaan dan rasa muak yang tidak diketahui oleh Tang Xiu. "Tang Xiu, kami tidak menyambutmu di sini, keluar!" Tiba-tiba,
Seorang pemuda jangkung dan kurus dengan wajah penuh kebencian menunjuk jarinya dan memerintah Tang Xiu dengan suara seperti gong yang pecah yang bergema di seluruh kelas. Catatan, gong cakram logam dengan tepi yang berputar, seperti cakram bundar besar yang menghasilkan suara seperti gong saat dipukul, seperti yang Anda lihat dalam pertunjukan sejarah Tiongkok. Merasakan permusuhan yang kuat keluar dari tubuh yang tinggi dan kurus itu, tatapan Tang Xiu berubah dingin saat niat membunuh muncul dari tubuhnya. Teman sekelas yang tinggi dan kurus itu bernama Yang Jian dan dia adalah anggota komite revisi kelas. Dia selalu menentang Tang Xiu karena dia membenci Tang Xiu karena mendapat nilai lebih baik darinya selama ujian masuk, dan ketika prestasi akademik Tang Xiu menurun, Yang Jian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek dan menekannya. Tang Xiu, kami tidak menyambutmu di sini, keluarlah. Tang Xiu, kami tidak menyambutmu di sini, keluarlah. Tang Xiu, kami tidak menyambutmu di sini, keluarlah. Sebelum Tang Xiu sempat menanya Yang Jian, keributan bergema di seluruh kelas saat gelombang demi gelombang teriakan keras yang berbahaya menyebabkan Tang Xiu membeku sesaat saat masih berada di pintu masuk. Tepat ketika dia ingin mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, suara klak yang keras bergema di seluruh kelas. Ketika Tang Xiu melihat ke sekeliling, dia melihat seorang pria gemuk di barisan terakhir telah membanting kursinya ke meja. Kekuatan yang digunakan si gendut itu terlalu besar sehingga kelas bergetar sedikit. Setelah suara keras itu, keributan itu tiba-tiba berhenti dan kelas menjadi sunyi senyap karena teman-teman sekelas yang aktif memukul Tang Xiu tampak seperti dicekik di leher. Hanya saja nilai Tang Xiu sedikit lebih buruk dan dia tidak bermaksud seperti ini. Apakah ada alasan untuk menentangnya? Tang Xiu adalah teman menjaku dan aku telah melihatnya berusaha keras selama setahun terakhir. Aku berani mengatakan bahwa Tang Xiu adalah yang paling rajin belajar di antara semua orang di sini, jika bukan karena kecelakaan mobil 1 tahun yang lalu, kalian semua di sini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejarnya, jadi apa kualifikasi kalian semua untuk mencela dia? Masalah ini dikesampingkan, jadi bagaimana jika nilai Tang Xiu tidak bagus, tidak peduli apa yang kalian katakan penting, dia bisa datang dan pergi kapan saja dia mau, jadi itu bukan urusanmu. Si gendut dengan marah membela Tang Xiu setelah melihat semua orang menatapnya. Si gendut berbadan gemuk dan tingginya lebih dari 1,8 meter, perutnya buncit seperti ibu hamil 10 bulan, dan matanya yang sudah kecil tertutup oleh lemak-lemak di wajahnya sehingga tampak seperti garis lurus, sehingga bola matanya tidak dapat terlihat. Mungkin perawakan si gendut itu telah memberikan tekanan yang besar bagi semua orang atau tatapan matanya yang tajam seperti pembunuh terlalu mengintimidasi sehingga seluruh kelas terkejut olehnya. Yuan Chuling, apa hakmu untuk bersikap sombong? Alasan mengapa nilai rata-rata kelas kita adalah yang terakhir di kelas adalah karena kalian berdua sangat mengecewakan. Seperti kata pepatah, sepotong kotoran tikus merusak seluruh panci bubur, terlebih lagi kelas kita memiliki 2 kotoran tikus, itulah sebabnya sulit untuk menaikkan nilai rata-rata kita bahkan jika kita mau. Yang Jian membalas dengan tidak percaya diri setelah terdiam begitu lama. Yang Jian, siapakah kotoran tikus itu? Aku tantang kau untuk mengatakannya lagi. Dengan suara kelang, Yuan Chuling menendang meja dan melotot ke arah Yang Jian dengan tatapan mata yang seakan ingin melahapnya saat ia berteriak balik. Tindakan Yuan Chuling telah membuat Yang Jian takut karena wajahnya menjadi pucat pasi dan menghindari kontak mata dengan Yang Chuling. Yang Jian, bukan berarti aku ingin mengganggumu, tetapi meskipun nilaimu sangat bagus, bajingan tidak berguna sepertimu hanya akan ditakdirkan untuk bekerja untuk orang lain begitu kau melangkah ke masyarakat, dan kau benar-benar berpikir bahwa kau sehebat itu hanya karena nilaimu bagus. Jika kakekmu ingin berurusan denganmu, maka itu hanya masalah sepele bagiku. Melihat Yang Jian telah mengakui kekalahannya, Yuan Chuling tidak peduli lagi padanya dan menyeringai dingin sebelum duduk setelah merapikan kursi dan mejanya. Tidak yakin apakah itu karena keausan selama bertahun-tahun atau karena tindakan Yuan Chuling sebelumnya yang terlalu kasar, tetapi kursi yang awalnya kuat itu sebenarnya rusak. Jadi ketika Yuan Chuling duduk di kursi, suara kaca terdengar dan dia jatuh ke lantai dengan tangan dan kakinya menari-nari liar di udara dan teriakan yang merobek jantung dan paru-paru pun terdengar. Dengan adanya Yuan Chuling yang membuat keributan seperti itu, suasana yang tegang dan sunyi langsung lenyap dalam sekejap dan bahkan ada yang tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak.
Bahkan Tang Xiu sendiri hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika mengingat kembali bagaimana Yuan Chuling berani berbicara membelanya, dia menahan tawanya dan berjalan ke arah Yuan Chuling untuk mengangkatnya dari lantai. Sebaliknya, sebagian besar orang yang berada di pihak Yang Jian tidak berani tertawa karena mereka tidak ingin membuat marah Yuan Chuling yang mempunyai temperamen yang sangat mengintimidasi. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, diam saja. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Yuan Chuling, sebuah suara dingin terdengar dari depan kelas. Mendengar suara yang dahsyat itu, kelas menjadi sunyi senyap dalam sekejap dan bahkan Yuan Chuling berhenti berteriak kesakitan. Saat itu, wajah Tang Xiu dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat kursi di lantai sama sekali tidak rusak dan Yuan Chuling pun tidak terluka. Seolah melihat apa yang dipikirkan Tang Xiu, Yuan Chuling mengedipkan mata pada Tang Xiu beberapa kali. Jika bukan karena jiwa Tang Xiu yang kembali dan penglihatannya membaik, kedipan mata yang diberikan Yuan Chuling dari matanya yang tampak lurus akan menjadi sia-sia. Si gendut ini ternyata jenius. Melihat ekspresi mengedip yang ditunjukkan Yuan Chuling, Tang Xiu langsung mengerti alasan mengapa Yuan Chuling jatuh dan tidak bisa tidak memuji EQ-nya yang tinggi. Catatan, EQ kecerdasan emosional, yang juga berarti kecerdasan emosional. Yuan Chuling hanya ingin melawan Yang Jian dan bukan seluruh kelas, tetapi tindakannya sebelumnya terlalu sombong yang dapat dengan mudah menyebabkan yang lain membencinya. Namun setelah memerankan pertunjukan slapstick penyiksaan diri, efek dari kesombongan dan tindakan lalim Yuan Chuling jelas telah hilang, dan kesan baik yang dibawanya ke seluruh kelas juga akan segar dalam ingatan mereka. Seluruh sekolah bisa mendengar argumenmu, bahkan jika kamu tidak merasa malu, aku merasa malu. Apakah kalian semua masih memiliki citra sebagai seorang siswa? Melihat bahwa dia telah berhasil mengintimidasi lebih dari 60 siswa di kelasnya, ekspresi Hu Qiusheng sedikit melunak. Dia menatap semua orang di kelas, menyebabkan para siswa panik karena mereka semua menundukkan kepala karena merasa bersalah. Hanya Tang Xiu, Yuan Chuling dan Yang Jian yang dadanya terangkat tanpa diintimidasi oleh Hu Qiusheng. Hu Qiusheng memasang ekspresi jijik saat mengalihkan pandangannya dari Tang Xiu ke Yuan Chuling, dan saat menatap Yang Jian, sebuah senyuman muncul. Yang Jian, apa yang sebenarnya terjadi tadi, mengapa kelas menjadi ribut seperti ini? Guru, Tang Xiu tidak menghadiri sesi belajar mandiri tadi malam dan bahkan terlambat untuk sesi belajar mandiri pagi hari jadi aku hanya menegurnya sebentar. Tetapi setelah itu Yuan Chuling pergi untuk menghancurkan kursi dan menendang meja, dan bahkan mulai mengkritik kami bahwa tidak peduli seberapa bagus nilai kami hanya akan menjadi karyawan yang bekerja di bawah seseorang. Lebih jauh lagi dia masih mengatakan bahwa berurusan dengan kami hanya akan menjadi hal yang mudah baginya. Yang Jian menjadi sangat percaya diri karena guru kelas utama mendukungnya, melirik Tang Xiu dan Yuan Chuling dan mulai menjelaskan situasinya, menambahkan minyak ke api juga. Hu Qiusheng tidak menyukai Tang Xiu dan Yuan Chuling sejak awal, jadi ketika dia selesai mendengarkan apa yang telah terjadi, ekspresi di wajahnya saat dia memandang Tang Xiu dan Yuan Chuling dipenuhi dengan rasa jijik yang lebih. Tang Xiu, hasil ujian bulan lalu sudah keluar dan tahukah kamu berapa nilai yang kamu peroleh? 37 poin. Tatapan mata Hu Qiusheng tertuju pada Tang Xiu saat dia mulai menegur Tang Xiu. Nilainya 37, dan total nilai ujiannya 750, tetapi kamu malah mendapat 37, kamu adalah yang pertama di kelompok itu. Jika kita hitung peringkatnya secara terbalik, tahukah kamu berapa banyak orang yang menertawakanku karena ini? Jika bukan karena ibumu yang berlutut dan memohon padaku beberapa kali, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu tetap di kelas ini? Hu Qiusheng memarahi Tang Xiu dengan keras. Setiap kali kamu meyakinkanku bahwa kamu akan bekerja keras dan mendapat nilai lebih baik di ujian berikutnya, tetapi setiap kali hasilnya keluar, kamu selalu menjadi yang terendah di kelompok, dan hasilmu semakin buruk dari waktu ke waktu. Tang Xiu, aku sudah mengirim permintaan ke kepala sekolah agar kau dikeluarkan atau setidaknya kau dipindahkan ke kelas lain. Kelas kita tidak akan pernah menerimamu lagi di sini. Kalau tidak, aku akan mengundurkan diri dari jabatanku sebagai guru utama di kelas ini. Hu Qiusheng meraung ketika mengucapkan kata-kata itu, otot-otot wajahnya menegang dan matanya berubah menjadi merah darah seolah-olah Tang Xiu telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan. Saat menghadapi omelan Hu Qiusheng, bibir Tang Xiu bergetar sesaat.
Ia ingin menjelaskan dirinya sendiri tetapi menyerah setelah mengamati Hu Qiusheng beberapa saat dan berdiri di tempat dengan tenang, membiarkan Hu Qiusheng menegurnya. Namun Yuan Chuling yang berdiri di samping Tang Xiu, wajahnya memerah seperti baru saja mengalami penghinaan besar. Tubuhnya terus bergerak-gerak sementara mulutnya terbuka beberapa kali ingin membela Tang Xiu, tetapi ia ditahan oleh sikap Hu Qiusheng yang agresif dan tidak dapat berbicara. Setelah memarahi Tang Xiu tanpa henti selama sekitar 10 menit, kemarahan Hu Qiusheng yang terpendam hampir mereda dan setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Yuan Chuling. Ketika melihat senyum mengejek samar di sudut mulut Yuan Chuling, Hu Qiusheng memilih untuk mengabaikan keberadaannya sebelum mengkritik siswa lain yang tidak berprestasi baik. Baru ketika bel tanda berakhirnya sesi belajar mandiri pagi berbunyi, Hu Qiusheng menghentikan omelannya dan bergegas pergi. Meskipun Hu Qiusheng telah pergi, suasana kelas masih terasa berat. Selain beberapa siswa yang ingin pergi ke toilet, sebagian besar dari mereka sedang sibuk belajar. Bab 7, dikeluarkan dari kelas. Tang Xiu pun mengalihkan pandangannya ke meja belajarnya, hanya kertas ujian saja yang ditumpuk setinggi 2 kaki dan jumlah buku referensi pun lebih banyak lagi. Bukan hanya meja Tang Xiu saja yang seperti itu, sekilas, semua meja di kelas itu seperti itu. Jika memang ada yang perlu ditunjukkan, maka itu adalah semua buku dan kertas ujian di meja Tang Xiu tampak baru dan tersusun rapi, sementara meja teman-teman sekelasnya yang lain buku dan kertas ujiannya bertumpuk berantakan, tampak seperti bencana. Tang Xiu secara acak mengeluarkan beberapa lembar kertas ujian untuk dilihat dan menemukan bahwa dia tidak dapat memahami sebagian besar pertanyaan. Banyaknya angka nol merah pada kertas ujiannya bahkan membuat wajahnya memerah. Sepertinya aku harus menyelesaikan masalah dengan pelajaranku terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah dengan teknik kultivasiku, atau aku akan benar-benar dikeluarkan dari sekolah karena nilai-nilaiku dan ibu pasti akan sedih. Tang Xiu berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut sebelum mengambil sebuah buku dari mejanya dan serius membacanya. Setelah jiwanya terluka, meskipun kecerdasan Tang Xiu di bumi terluka, tetapi sikapnya terhadap pelajarannya sangat tepat. Semua bahan pelajarannya dari tahun pertama hingga tahun ketiga tersusun rapi di bawah mejanya dan karena itu Tang Xiu tidak perlu membuang-buang waktu dan tenaganya untuk mengumpulkan bahan pelajaran. Karena berasal dari keluarga orang tua tunggal, Tang Xiu sangat patuh dan tekun dalam belajar. Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, Tang Xiu selalu menjadi diktator dalam hasil akademis. Ia menduduki peringkat pertama di seluruh kelompok untuk ujian masuknya ke sekolah menengah atas Star City, kelas 1, dan kemudian di tahun pertama, Tang Xiu juga mendominasi seluruh kelompok dengan menduduki peringkat pertama dalam ujian akhir tahunnya. Namun, karena kecelakaan mobil di paruh pertama semester kedua sekolah, jiwa Tang Xiu rusak dan ini menyebabkan daya ingat dan kemampuan pemahamannya menurun drastis dan selalu kehilangan fokus secara acak dari waktu ke waktu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengejar kecepatan di kelas, sehingga hasilnya terus menurun hingga dia menjadi yang terakhir di kelompoknya. Jika Tang Xiu ingin meningkatkan hasilnya, dia tidak hanya harus mempelajari sendiri materi dari tahun kedua dan ketiga, tetapi juga mempelajari kembali semua materi sebelum tahun kedua. Jika itu adalah Tang Xiu sebelumnya, akan mustahil untuk mengambil kembali semua kejayaan yang seharusnya menjadi miliknya dalam waktu 3 bulan, tetapi ini tidak akan menjadi masalah bagi Tang Xiu saat ini. Bos, jangan repot-repot membuang-buang tenagamu, kami saudara-saudara tidak layak untuk belajar, itu tidak akan ada gunanya tidak peduli seberapa keras kami mencoba. Tang Xiu hanya membalik beberapa halaman bukunya sebelum dia merasakan tangan di bahunya dan suara rendah bergema di samping telinganya. Orang yang berbicara tentu saja adalah teman satu mejanya, Yuan Chuling. Dia masih berpikir bahwa Tang Xiu terpengaruh oleh kata-kata Hu Qiusheng dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat-lihat materi pelajarannya, jadi dia ingin menghiburnya. Yuan Chuling adalah salah satu teman baik Tang Xiu yang sulit ditemukan dan dianggap sebagai saudara seperjuangannya. Hasil Yuan Chuling juga sangat luar biasa saat ia pertama kali masuk sekolah. Namun, pada paruh kedua semester tahun pertama, orang tuanya bercerai dan setelah itu, Yuan Chuling mulai membolos kelas, berkelahi, menjalin hubungan, dan bahkan membolos ujian. Dari seorang siswa teladan yang luar biasa, ia berubah menjadi siswa nakal yang dibenci guru dalam waktu singkat.
2 tahun telah berlalu dan meskipun Yuan Chuling sudah menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah bercerai, namun luka yang ditimpakan kepadanya tidak dapat diperbaiki lagi dan semangat belajarnya pun tidak dapat dikembalikan lagi. Gemuk, kita belajar saja dengan baik, atau kalau tidak, Tang Xiu menghentikan kalimatnya di tengah jalan dan tidak dapat melanjutkannya. Alasan mengapa dia bersedia kembali ke sekolah untuk belajar adalah untuk memenuhi keinginan ibunya, tetapi Yuan Chuling membenci orang tuanya dan akan melakukan apapun yang akan membuat orang tuanya merasa sengsara. Ah, lupakan saja, situasi kita berbeda, lebih baik kamu belajar dengan giat dan jangan mengecewakan harapan ibumu. Bagiku, akan selalu seperti ini selama sisa hidupku. Melihat Tang Xiu berhenti berbicara lebih jauh, senyum di wajah Yuan Chuling berangsur-angsur menghilang saat dia menjadi murung. Gemuk, karena kamu masih bersikeras datang ke sekolah tepat waktu setiap hari, itu artinya jauh di lubuk hatimu, kamu masih punya semangat belajar. Kamu melakukan ini hanya karena ingin ibu dan ayahmu merasa sedih dan menyesal, itu sebabnya kamu menyerah pada dirimu sendiri, benar kan? Tang Xiu menatap Yuan Chuling sambil bertanya. Setelah mendengar perkataan Tang Xiu, ekspresi Yuan Chuling berubah dan menghindari tatapan Tang Xiu dengan rasa bersalah. Gendut, meskipun aku tidak tahu mengapa orang tuamu memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, tetapi selama 2 tahun ini aku telah melihat betapa mereka peduli padamu, mereka tidak bercerai karena mereka tidak mencintaimu lagi tetapi karena mereka merasa tidak cocok untuk bersama. Jika kamu masih terus menyerah pada dirimu sendiri, kamu akan menderita dan orang tuamu juga akan kesakitan, jadi mengapa harus seperti ini? Melihat bahwa Yuan Chuling mendengarkannya dengan baik, Tang Xiu mengambil kesempatan untuk menasihatinya. Jika sekumpulan ahli dari dunia abadi melihat betapa sungguh-sungguh Tang Xiu memberi nasihat kepada seekor semut manusia untuk berpikir, maka rahang mereka pasti akan ternganga ke lantai. Ini karena Tang Xiu di dunia abadi terlalu sombong. Bahkan kepada kekasih dan teman baiknya, dia tidak mau banyak bicara, dan dia bahkan lebih dingin terhadap orang asing. Hanya karena Yuan Chuling telah melangkah maju untuk berbicara membelanya di saat yang paling kritis itulah yang membuat Tang Xiu merasa tersentuh dan menyebabkan Tang Xiu mengakui dan menerima sahabatnya ini. Tang Xiu tidak punya apa-apa di pihaknya, keluarganya sangat miskin sehingga ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia bahkan kesulitan mengumpulkan cukup uang untuk biaya sekolahnya, hasilnya sangat buruk dan bahkan diduga cacat mental. Bahkan dalam semua keadaan ini Yuan Chuling masih bersedia membantu dan melindunginya, jadi ini hanya membuktikan bahwa Yuan Chuling benar-benar memperlakukan Tang Xiu sebagai teman. Aku juga tahu kalau orang tuaku punya masalah yang membuat mereka bercerai, tapi aku masih belum bisa melupakannya. Yuan Chuling memasang ekspresi sedih saat menjelaskan setelah terdiam beberapa saat. Jangan bahas masalahku. Sebelumnya Tiger Hu pernah bilang kalau dia ingin mengeluarkanmu dari kelas ini, atau mengeluarkanmu dari sekolah, tapi kenapa aku merasa kamu sama sekali tidak peduli dengan hal ini? Yuan Chuling tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang masalah perceraian orang tuanya, jadi dia hanya mengganti topik pembicaraan. Hasilku terlalu buruk, jadi wajar saja jika Tiger Hu menjadi gelisah seperti ini. Lagi pula, tidakkah menurutmu kelas ini sama sekali tidak memiliki rasa simpati terhadap orang lain? Mungkin perubahan lingkungan akan lebih baik. Tang Xiu tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa karena dia tidak menaruh masalah ini dalam hatinya. Mengapa aku merasa kau telah menjadi orang lain hari ini? Mendengar jawaban Tang Xiu, Yuan Chuling hampir berpikir bahwa pendengarannya bermasalah. Setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengamati Tang Xiu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lambat laun, mata Yuan Chuling mulai menjadi lebih cerah saat wajahnya menampakkan ekspresi gembira dan bertanya dengan gugup. Pikiranmu telah menjadi lebih cerah. Benar sekali, pikiranku sudah kembali normal, terima kasih sudah selalu menjagaku selama 2 tahun terakhir ini. Sebagai ungkapan rasa terima kasihku, aku memutuskan untuk membiarkanmu duduk di singgasana sebagai siswa terakhir di kelas. Melihat senyum tulus di wajah Yuan Chuling, Tang Xiu merasa hangat di dalam hatinya saat dia meninju dada Yuan Chuling dengan senyum tipis di wajahnya. Sial! Aku jadi terlalu senang sekarang, ayo, aku akan mentraktirmu bir, kita harus merayakannya. Setelah mendapat konfirmasi atas kecurigaannya, Yuan Chuling sangat gembira dan meraih lengan Tang Xiu sambil menarik Tang Xiu ke pintu keluar kelas.
mengabaikan ejekan di belakang punggung Tang Xiu dan juga bel pelajaran yang berbunyi. Tang Xiu berniat untuk melawan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena perawakan Yuan Chuling 3 kali lebih besar darinya. Kekuatan Yuan Chuling bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Tang Xiu saat ini. Kalian berdua berhenti di tempat yang kalian tuju, sekarang waktunya pelajaran jadi kembalilah ke tempat duduk kalian. Tang Xiu dan Yuan Chuling dihentikan oleh Hu Qiusheng tepat saat mereka mencapai pintu keluar. Yuan Chuling jelas tidak menyangka Hu Qiusheng akan kembali setelah pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat saat dia melepaskan lengan Tang Xiu dengan tergesa-gesa dan menatap Tang Xiu dengan ekspresi minta maaf. Perlu diketahui bahwa meskipun hasil Tang Xiu tidak memuaskan selama lebih dari 1 tahun terakhir, tetapi kedisiplinannya di sekolah terkenal baik. Dia tidak pernah absen dari kelas atau membolos, dan tidak pernah sekalipun terlambat masuk kelas sebelumnya. Namun sekarang, dia diseret oleh Yuan Chuling untuk membolos, jadi Yuan Chuling tentu saja akan merasa bersalah karenanya. Guru, Tang Xiu sedang tidak enak badan jadi aku ingin menemaninya ke ruang perawatan. Bisakah aku meminta cuti setengah jam darimu? Yuan Chuling langsung mengeluarkan omong kosong sebagai alasan. Mendengar alasan itu, Hu Qiusheng menyapukan tatapan tajamnya ke arah Tang Xiu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya dengan nada mengejek. Yuan Chuling, apakah kamu ingin aku menemanimu untuk mengantar Tang Xiu ke ruang perawatan bersama? Tidak apa-apa guru, kita akan bertahan sebentar dan menuju ke ruang perawatan selama istirahat. Mendengar nada dingin Hu Qiusheng yang menusuk tulang, Yuan Chuling menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menarik Tang Xiu kembali ke tempat duduk mereka. Melihat Yuan Chuling dan Tang Xiu telah kembali ke tempat duduk mereka, Hu Qiusheng berjalan perlahan ke meja guru. Setelah Hu Qiusheng batuk pelan, seluruh kelas langsung terdiam. Setelah berdiskusi dengan guru yang bertanggung jawab di tahun ketiga di kantor kepala sekolah, Tang Xiu tidak akan lagi menjadi murid kelas 5. Dalam 3 bulan ke depan, Tang Xiu akan naik ke kelas 10 untuk melanjutkan sekolahnya. Hu Qiusheng melirik ke arah Tang Xiu dan Yuan Chuling sebelum membacakan berkas di tangannya. Mendengar perkataan Hu Qiusheng, jantung Tang Xiu berdegup kencang dan wajahnya pucat pasi. Meskipun dia berkata tidak keberatan, tetapi dikeluarkan dari kelas dan meninggalkan kelas atas kemauannya sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Terlebih lagi Hu Qiusheng telah membacakan pengumuman itu di depan semua teman sekelasnya, tanpa mempertimbangkan harga diri dan perasaannya. Ini seperti menampar wajah Tang Xiu dengan keras, menyebabkan Tang Xiu merasakan kemarahan dan keputusasaan yang tak terlukiskan. Yuan Chuling juga tidak menyangka bahwa Hu Qiusheng akan menghentikan mereka keluar hanya untuk mengumumkan pemecatan Tang Xiu dari kelas. Hal ini membuat Yuan Chuling terengah-engah karena marah dan wajahnya memerah, tetapi ketika melihat wajah pucat pasi Tang Xiu, dia menahan keinginan untuk membalas. Ini benar-benar bagus. Dengan Tang Xiu, nilai rata-rata kelas kita pasti akan naik. Sebelumnya aku sudah menghitung dengan serius, jika Tang Xiu tidak ikut ujian, nilai rata-rata kelas 5 kita akan menjadi yang tertinggi di antara kelas lainnya. Karena keberadaan Tang Xiu, nilai rata-rata kita turun drastis. Setelah Hu Qiusheng selesai membaca pengumuman itu, kelas terdiam sejenak sebelum tepuk tangan meriah terdengar dan beberapa siswa bersorak keras. Mendengar perdebatan sengit di kelas, Yuan Chuling mengepalkan tangannya erat-erat. Namun, ekspresi Tang Xiu sangat tenang dan tidak berubah sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Guru, Tang Xiu sudah pulih sepenuhnya dari dampak kecelakaan mobil itu sehingga hasilnya akan segera membaik. Saya mohon Anda untuk membantu mengatakan beberapa patah kata di kantor kepala sekolah untuk menarik kembali keputusan itu. Setelah terdiam beberapa saat, Yuan Chuling tiba-tiba berdiri dan memohon dengan keras. Saya sudah mendengar janji semacam ini berkali-kali, jadi saya tidak akan mempercayai janji apapun dari Anda dan Tang Xiu. Selain itu, keputusan yang disetujui kepala sekolah dan guru kelas 3 tidak dapat dengan mudah diubah atau ditarik kembali. Selain itu, saya tidak percaya bahwa Tang Xiu memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilainya hanya dalam waktu 3 bulan. Hu Qiusheng menjawab dengan tenang sambil melotot ke arah Yuan Chuling. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 8, Keputusan Paling Bodoh. Tatapan Hu Qiusheng selalu tertuju pada Tang Xiu ketika dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia memperlihatkan seringai mengejek.
Hu Qiusheng awalnya merasa sangat disayangkan ketika hasil Tang Xiu turun, lagi pula, Tang Xiu menduduki peringkat pertama di seluruh kelompok selama ujian masuk dan Hu Qiusheng juga telah berusaha keras untuk memasukkan Tang Xiu ke kelasnya. Selama tahun pertama, Tang Xiu memang telah membawa kehormatan bagi Hu Qiusheng dengan meraih prestasi luar biasa dalam ujian atau kompetisi kecil maupun besar. Namun, semuanya berubah setelah kecelakaan mobil di tahun kedua. Meskipun Tang Xiu masih bersemangat belajar seperti sebelumnya, tetapi Tang Xiu selalu melupakan hal-hal yang telah dipelajarinya sebelumnya setelah mempelajari hal-hal baru, yang menyebabkan hasilnya semakin buruk, kertas demi kertas. Terlebih lagi, saat hasil Tang Xiu menurun, kejadian seperti menyalin pekerjaan rumah, menyontek saat ujian, dan berkelahi terus menimpanya satu demi satu. Bahkan saat Hu Qiusheng tidak menyelidiki kebenaran tentang kejadian-kejadian tersebut, namun melihat bahwa hasil Tang Xiu benar-benar tidak ada harapan, Hu Qiusheng telah menyingkirkan Tang Xiu dari jangkauan perhatiannya. Guru, jika Anda benar-benar bersikeras mengeluarkan Tang Xiu dari kelas, maka saya ingin mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke kelas 10 bersama dengan Tang Xiu. Ketika Yuan Chuling memperhatikan bahwa Hu Qiusheng telah dengan tegas memutuskan masalah ini dan tidak akan menarik kembali pemecatan tersebut, dia dengan keras kepala melotot ke Hu Qiusheng sambil berkata dengan keras. Mendengar perkataan Yuan Chuling, Tang Xiu yang tengah mengemasi barangnya terdiam membeku sesaat lalu menoleh ke arah Yuan Chuling dengan perasaan tercengang. Tang Xiu tahu bahwa keadaan Yuan Chuling sama sekali berbeda dengannya. Bahkan jika hasil Yuan Chuling memburuk, tidak ada yang bisa memaksa Yuan Chuling untuk meninggalkan kelas jika dia tidak mau karena pengaruh orang tuanya di Star City terlalu besar. Itulah sebabnya Hu Qiusheng tidak ingin menyinggung Yuan Chuling. Yuan Chuling, aku harus meminta pendapat orang tuamu mengenai keinginanmu untuk pindah kelas terlebih dahulu, jika orang tuamu setuju maka aku tidak akan menghentikanmu. Hu Qiusheng mengernyitkan alisnya saat melihat bagaimana Yuan Chuling terus memprovokasinya karena Tang Xiu, jadi dia berbicara dengan tidak senang. Silakan duduk sekarang, kita akan memulai kelas. Yuan Chuling membeku sesaat karena dia tidak menyangka Hu Qiusheng akan langsung menyetujui permintaannya. Baru setelah Tang Xiu menariknya, dia perlahan duduk. Hanya dalam waktu beberapa menit, Tang Xiu telah mengemasi semua barangnya dari meja dan berdiri menuju ke arah pintu keluar. Bos, kau mau kemana? Yuan Chuling masih memeras otaknya untuk memikirkan bagaimana caranya agar Tang Xiu tetap berada di kelas 1, tetapi dia tidak pernah menyangka Tang Xiu akan bersikap seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan perasaan terkejut. Pergi ke tempat yang seharusnya aku tuju. Tang Xiu melambaikan tas di tangannya sambil tersenyum lebar ke arah Yuan Chuling. Suara kaget Yuan Chuling menarik perhatian Hu Qiusheng yang masih menulis di papan tulis. Ketika dia melihat Tang Xiu sudah berjalan ke pintu keluar kelas, dia menghantamkan tinjunya ke meja guru dengan wajah penuh amarah. Tang Xiu, kita sedang ada pelajaran sekarang, siapa yang membiarkanmu berjalan bebas? Tiger Hu, aku sudah bukan murid di kelas ini lagi, apakah kau pikir kau masih bisa mengendalikanku? Tang Xiu menatap Hu Qiusheng dengan dingin sambil tersenyum tipis. Saat sesi belajar mandiri di pagi hari, Tang Xiu tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika Hu Qiusheng memarahinya. Tang Xiu juga tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika Hu Qiusheng mengumumkan pemecatan Tang Xiu di depan seluruh kelas tadi. Namun ini tidak berarti bahwa Tang Xiu tidak mempunyai sifat pemarah. Hanya saja Tang Xiu tidak ingin bersikap begitu perhitungan terhadap Hu Qiusheng. Kalau saja Hu Qiusheng mengizinkan Tang Xiu keluar kelas dengan bebas, maka dia tidak akan repot-repot mengambil inisiatif untuk memprovokasi Hu Qiusheng. Toh, Hu Qiusheng juga pernah mengajar Tang Xiu selama lebih dari 2 tahun dan juga menjadi guru utama yang bertanggung jawab di kelasnya. Jadi, Tang Xiu tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Namun, Hu Qiusheng telah memilih untuk memaksakan wewenangnya untuk mencaci maki Tang Xiu, dan memikirkan kembali semua penghinaan yang telah Hu Qiusheng bawa kepadanya dan ibunya dalam 1 tahun terakhir. Tang Xiu tentu saja tidak dapat menahannya lagi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Tang Xiu keluar dari kelas tanpa memberi Hu Qiusheng kesempatan berbicara. Yang tidak diketahui Tang Xiu adalah ketika dia mengucapkan kata Tiger Hu, dia tidak hanya membuat Hu Qiusheng membeku di tempat, dia juga membuat seluruh kelas terdiam. Meskipun semua murid memanggil Hu Qiusheng dengan sebutan Harimau Hu di belakangnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan julukan ini di depan umum.
apalagi di depan Hu Qiusheng karena mereka tidak berani menghadapi binatang berbulu itu. Aku akan menghadapimu, aku akan menghadapimu, aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapimu. Hu Qiusheng berhasil mengatur napasnya setelah beberapa lama. Saat itu Tang Xiu sudah tidak terlihat dan Hu Qiusheng tidak bisa menahan diri untuk menggigil karena marah. Tiger Hu, aku anggap kau sudah setuju untuk membiarkanku pindah ke kelas 10 untuk belajar, selamat tinggal. Oh dan sebelum aku pergi aku hanya ingin mengatakan ini padamu, membiarkan Tang Xiu meninggalkan kelas ini adalah keputusan terbodoh yang pernah kau buat dalam hidupmu, kau pasti akan menyesalinya. Tepat ketika Hu Qiusheng ingin keluar dari kelas untuk mengejar Tang Xiu, suara lain bergema di dalam kelas. Ketika Hu Qiusheng menoleh, dia melihat Yuan Chuling sedang membawa meja belajar dan kursinya menuju keluar kelas, sambil mengedipkan mata padanya. Yuan Chuling, kau pergi begitu saja dan tak pernah berpikir untuk kembali. Mengenang kembali bagaimana orang tua Yuan Chuling mengawasinya, Hu Qiusheng tak kuasa menahan diri untuk mengancam Yuan Chuling. Tiger Hu, karena kakekmu sudah memutuskan untuk pergi maka aku tidak pernah berpikir untuk kembali, bahkan jika kau memohon, kakekmu tetap tidak akan kembali. Melihat Hu Qiusheng begitu marah hingga jiwanya seakan melayang keluar, Yuan Chuling merasakan kepuasan yang tak terlukiskan saat langkahnya menjadi lebih gembira. Tak lama kemudian, Yuan Chuling menghilang dari pandangan Hu Qiusheng. Hu Qiusheng tidak menyerang dengan kata-kata kasar bila menyangkut Yuan Chuling karena dia sangat menyadari keadaan Yuan Chuling. Kata-kata kasar apapun tidak akan berguna terhadap Yuan Chuling dan malah bisa menjadi bumerang, membuat dirinya sendiri dipermalukan. Ketika Tang Xiu dan Yuan Chuling meninggalkan kelas, Hu Qiusheng yang sangat terprovokasi oleh mereka juga tidak dapat melanjutkan menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kertas latihan. Dengan pikirannya yang sibuk, Hu Qiusheng bergumam pada dirinya sendiri saat ia buru-buru meninggalkan kelas dan menuju ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah Wei, saya sangat meminta agar kita mengeluarkan Tang Xiu. Dia tidak hanya tidak pandai belajar, dia juga tidak menghormati orang yang lebih tua dan bahkan menyesatkan orang lain. Jika kita terus menoleransi dia dan membiarkannya tinggal di sekolah ini, maka itu hanya akan mencoreng reputasi kita. Di kantor kepala sekolah, Hu Qiusheng memohon dengan sungguh-sungguh sambil menceritakan dan membesar-besarkan seluruh kejadian yang terjadi di kelas. Hu tua, aku juga ingin mengeluarkan Tang Xiu, tetapi kamu juga harus tahu bahwa Guru Han selalu melindungi Tang Xiu, dia bahkan telah berkompromi denganmu dengan membiarkanmu mengeluarkan Tang Xiu dari kelasmu. Jika kamu benar-benar ingin mempersulit Tang Xiu dan ingin dia dikeluarkan maka itu hampir mustahil. Kepala sekolah Wei perlahan menuangkan segelas teh untuk Hu Qiusheng sebelum tersenyum ringan dan menjelaskan kepadanya. Tapi, mendengarkan kepala sekolah Wei, Hu Qiusheng merasa tercekik dan tak tertahankan di dalam hatinya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Hu Qiusheng tidak dapat mengerti mengapa Han Qingwu, guru yang bertanggung jawab di kelas 10, akan melindungi Tang Xiu. Jika bukan karena Han Qingwu yang melindungi Tang Xiu, Hu Qiusheng pasti sudah mengusir Tang Xiu dari kelasnya setahun yang lalu saat nilainya menurun. Mengenai menyetujui permohonan Ibu Tang Xiu, Hu Qiusheng sebenarnya ikut menjadi orang yang baik hati meskipun dia tidak bisa mengusir Tang Xiu dari kelasnya. Kepala sekolah Wei, tahukah Anda alasan mengapa Guru Han begitu protektif terhadap Tang Xiu? Saya telah menyelidiki berkali-kali informasi pribadi Tang Xiu, anggota keluarga, dan juga jaringan sosial utama, tetapi saya tidak dapat menemukan hubungan apapun antara dia dan Guru Han, terlebih lagi saya belum pernah melihat Guru Han berinteraksi dengan Tang Xiu di sekolah sebelumnya. Hu Qiusheng bertanya, merasa bingung. Kalau bicara secara logika, Hu Qiusheng adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas berbakat dan juga seorang guru tua yang telah mengajar di sekolah menengah atas Star City, kelas 1, selama hampir 20 tahun, sedangkan Han Qingwu hanyalah seorang guru yang bertanggung jawab atas kelas biasa dan baru saja masuk sekolah tersebut selama kurang lebih 1 tahun, jadi Hu Qiusheng sama sekali tidak mungkin menaruh perhatian padanya. Namun kenyataannya adalah bahwa Hu Qiusheng harus berhati-hati ketika berbicara di depan Han Qingwu dan juga dengan sikap hormat. Ini tidak hanya berlaku untuk Hu Qiusheng tetapi setiap guru di sekolah karena mereka tampaknya berada di posisi yang sulit setiap kali mereka berada di depan Han Qingwu, termasuk kepala sekolah Wei Sentai sendiri. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Ayah Han Qingwu, Han Fu, sebenarnya adalah ketua Kementerian Pendidikan di Kota Bintang,
Jadi jika ada guru yang ingin terus naik pangkat atau ingin melanjutkan karir mereka dalam mengajar, maka mereka tidak boleh menyinggung Han Qingwu dan bahkan harus memperlakukannya dengan baik. Hutua, apakah mengetahui hubungan antara Tang Xiu dan Guru Han benar-benar penting? Selama Guru Han ingin melindungi Tang Xiu, maka kau bisa melupakan soal mengeluarkan Tang Xiu dari sekolah. Sebenarnya bukan hanya kau yang ingin Tang Xiu dikeluarkan, aku menerima telepon pagi ini dan orang itu juga ingin Tang Xiu dikeluarkan dari sekolah, dan aku yakin kau tidak akan pernah bisa menebak siapa orang itu. Wei Sentai tersenyum aneh dan menatap Hu Qiusheng sambil berkata dengan lembut. Siapa? Perkataan Wei Sentai berhasil menarik perhatian Hu Qiusheng dan tanpa sadar dia bertanya. Ketua organisasi Shangwen, Su Shangwen. Wei Sentai merendahkan suaranya saat dia menjawab. Su Shangwen? Maksudmu pemilik organisasi yang berkembang pesat yang menyumbangkan asrama besar ke sekolah hanya untuk memasukkan putranya ke sekolah menengah atas Star City, kelas 1? Bagaimana Tang Xiu bisa menyinggung orang seperti itu? Itu tidak benar, dia dan Tang Xiu berasal dari dua dunia yang berbeda, kecuali jika Tang Xiu dan putranya memiliki konflik satu sama lain. Prestasi masa lalu Su Shangwen mulai muncul di benak Hu Qiusheng saat dia mendengar nama Su Shangwen. Hutua, bukankah kau mengatakan bahwa kau telah menyelidiki daftar anggota keluarga Tang Xiu berkali-kali? Jangan bilang kau tidak tahu nama keluarga ibu Tang Xiu. Wei Sentai memasang wajah penuh keraguan setelah mendengar kata-kata Hu Qiusheng. Ibu Tang Xiu? Hu Qiusheng tidak mengerti mengapa Wei Sentai menanyakan pertanyaan ini kepadanya, tetapi dia masih teringat wanita sederhana yang terus berlutut di hadapannya, dan pada saat berikutnya, pupil mata Hu Qiusheng tiba-tiba menyusut dan bertanya. Kepala sekolah, Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Su Lingyun dan Su Shangwen memiliki hubungan keluarga, kan? Itu tidak benar, jika Su Lingyun dan Su Shangwen adalah saudara, lalu mengapa Tang Xiu dan ibunya begitu miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah? Selama Su Shangwen bersedia membocorkan sedikit uang dari celah kukunya kepada Su Lingyun dan Tang Xiu, maka ibu dan anak ini bahkan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Hu Qiusheng bingung. Masalah ini sudah tidak termasuk dalam lingkup penyelidikan kami. Wei Sentai tidak mengakui atau menyangkal keraguan Hu Qiusheng tetapi hanya melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Meskipun Su Shangwen telah banyak berkontribusi pada sekolah, tetapi dengan Guru Han mendukung Tang Xiu, tentu saja saya tidak dapat memenuhi permintaannya yang tidak masuk akal. Meski begitu, dia seharusnya puas dengan persetujuan saya untuk memindahkan Tang Xiu ke kelas 10. Mendengarkan perkataan kepala sekolah, sudut mulut Hu Qiusheng berkedut tak terkendali untuk sesaat. Hu Qiusheng sebenarnya sudah lama berniat mengusir Tang Xiu dari kelasnya dan sudah berkali-kali menyampaikannya kepada kepala sekolah dan guru penanggung jawab kelas 3, namun mereka berdua selalu memperkeruh masalah ini. Ketika kepala sekolah dan guru yang bertugas di kelas 3 sepakat untuk mengeluarkan Tang Xiu dari kelasnya, Hu Qiusheng masih berpikir bahwa kegigihannya lah yang membuatnya menang dalam pertempuran ini, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Su Shangwen telah memainkan peran penting dalam keputusan ini dan bahwa ia telah merenggut seluruh kejayaan Su Shangwen. Berpikir kembali pada tatapan mengejek dan kata-kata dari Tang Xiu dan Yuan Chuling sebelum mereka meninggalkan kelas, Hu Qiusheng tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia menang, tetapi dia juga kalah. Bab 9, Gadis Cantik yang Ganas. Bos, mengapa kamu berdiri di luar kelas dan tidak masuk ke dalam? Yuan Chuling memperhatikan bahwa Tang Xiu berdiri diam di koridor dan tidak masuk ke dalam ketika dia membawa meja dan kursinya ke kelas 10, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan karakter Tiger Hu, dia pasti membawa berkas yang berisi surat pemecatanku ke kelas 10 untuk dibacakan saat baru saja dirilis, jadi kukira kelas 10 masih belum tahu kalau aku akan datang, itu sebabnya aku menunggu Guru Han tiba sebelum masuk atau kalau tidak aku hanya akan mengganggu mereka belajar jika aku masuk dengan gegabah. Meskipun Tang Xiu tertegun dari meja dan kursi di tangan Yuan Chuling, tetapi dia tetap menjawab pertanyaan Yuan Chuling. Belajar? Yuan Chuling mengintip ke jendela untuk melihat pergerakan di kelas dan tertawa. Belajar saja, kelas 10 tidak seperti kelas berbakat, lihat saja mereka membuat keributan, seolah-olah mereka tidak sabar menunggu kita bergabung dengan mereka untuk bermain. Yuan Chuling ingin mendorong pintu hingga terbuka setelah dia selesai berbicara. Gemuk, aku menghargai niat baikmu, tetapi sebaiknya kau kembali saja. Kelas 5 lebih cocok untukmu.
Kau hanya akan terhambat jika kau datang ke sini. Tang Xiu meletakkan tangannya di bahu Yuan Chuling sambil berkata dengan wajah penuh ketulusan. Tidak mungkin, ku dengar orang-orang di kelas 10 semuanya iblis yang tidak patuh hukum, aku takut kau akan menderita jadi aku harus tinggal di sini untuk melindungimu. Mata Yuan Chuling bersinar dengan tegas. Sejak kecil aku tidak pernah takut dalam hal bertarung, aku masih bisa keluar hidup-hidup bahkan jika aku harus menghadapi seluruh kelas. Tang Xiu tertawa getir saat mendengar kata-kata Yuan Chuling. Orang tua Yuan Chuling merupakan pengusaha sukses dengan aset lebih dari 100 juta, namun karena Yuan Chuling menjalani hidup yang sederhana dan sangat rendah hati, menyebabkan Tang Xiu hampir lupa bahwa Yuan Chuling memiliki status seperti itu. Gemuk, kamu boleh datang ke kelas 10 untuk belajar, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu akan berkonsentrasi pada pelajaranmu selama 3 bulan terakhir ini dan tidak menyerah pada dirimu sendiri seperti yang biasa kamu lakukan, atau lebih baik kamu kembali ke kelas 5 sekarang. Tang Xiu berkata dengan sungguh-sungguh setelah terdiam sejenak. Yuan Chuling tanpa sadar ingin menggelengkan kepalanya sebagai tanda menolak saat mendengar Tang Xiu memintanya belajar giat. Namun saat melihat raut wajah serius Tang Xiu, dia terpaksa menahan keinginannya untuk menggelengkan kepalanya. Setelah pergumulan batin yang panjang, Yuan Chuling mengangkat kepalanya. Bos, Anda benar, bukan berarti saya tidak mau belajar, tetapi saya menyerah pada diri saya sendiri semata-mata karena saya ingin membalas dendam kepada orang tua saya. Saya juga tidak ingin menghancurkan sisa hidup saya begitu saja, dan saya tidak mau menyerah menjadi siswa yang buruk. Karena bos ingin mengerahkan upaya terbaik Anda dalam beberapa bulan terakhir ini, maka saya akan menemani Anda untuk mengerahkan upaya terbaik saya bersama-sama. Apakah kalian berdua murid kelas ini? Mengapa kalian berdua berdiri di luar kelas dan tidak masuk ke dalam? Tepat ketika Tang Xiu dan Yuan Chuling sedang sibuk berbicara satu sama lain, seorang gadis berlari ke pintu masuk kelas sambil terengah-engah. Dan setelah melirik Tang Xiu dan Yuan Chuling dengan rasa ingin tahu, dia memanggil mereka. Gadis itu memiliki rambut pendek sebatas leher. Gaya rambutnya dipotong sangat rapi dan rambutnya yang berwarna kopi membuat gaya rambutnya secara keseluruhan tampak trendy, dengan tampilan yang menyegarkan dan energik, tanpa menghilangkan kesan seorang pelajar. Yuan Chuling melirik gadis itu sekilas sebelum matanya berubah menjadi garis lurus, bahkan Tang Xiu terpikat oleh kulit indah gadis itu dan senyumnya yang menawan. Anak-anak perempuan di kelas 5 memakai kacamata tebal, atau mengikat rambut mereka menjadi 2 ekor kuda dan memiliki suasana lesu yang parah karena stres. Mereka juga tidak berinisiatif untuk memanggil orang lain, jadi mereka bahkan tidak menyebutkan tentang mengecat rambut mereka. Hai Nona cantik, namaku Yuan Chuling dan ini sahabatku Tang Xiu. Kami dulu sekelas di kelas 5, tapi mulai hari ini kami sekelas. Setelah kehilangan fokus sesaat, Yuan Chuling buru-buru mengulurkan tangannya yang besar ke arah gadis berambut pendek itu. Saya pindah ke sekolah ini sebulan yang lalu. Nama saya Cheng Yanan, senang sekali bisa mengenal kalian berdua. Cheng Yanan tersenyum lebar sebelum mengulurkan tangannya ke arah Yuan Chuling. Kalian berdua pasti sedang menunggu guru, kalau begitu aku akan masuk ke kelas dulu. Cheng Yanan melambaikan tangannya ke arah Tang Xiu sebelum mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu hingga terbuka. Melihat tindakan Cheng Yanan mendorong pintu, jantung Tang Xiu berdebar kencang. Dengan kembalinya jiwanya, indera dan kecepatan pemrosesan otak Tang Xiu jauh melampaui orang normal. Tang Xiu jelas menyadari bahwa ketika dia tiba di luar kelas 10, semua siswa di kelas 10 memiliki ekspresi gembira ketika mereka melihatnya, seolah-olah dia adalah mangsa mereka. Situasi ini membuatnya lebih waspada. Saat dia berdiri di luar kelas, dia dapat mendengar semua bisikan yang terjadi di dalam kelas dengan pendengarannya yang super dan kemudian tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata siswa kelas 10 itu telah memasang jebakan di bagian atas pintu masuk menggunakan sapu dan pengki, jadi saat seseorang mendorong pintu dan masuk, sapu dan pengki akan menabrak mereka. Tang Xiu tentu saja tidak akan langsung masuk ke dalam perangkap setelah mengetahui keberadaannya, jadi dia hanya berdiri di luar kelas untuk menunggu guru datang dan juga melihat bagaimana para siswa membereskan kekacauan itu ketika guru datang. Ketika Cheng Yanan datang, Tang Xiu dapat mendengar sorak-sorai yang tertahan dari dalam kelas dan juga melihat semua orang menunjukkan ekspresi kegembiraan dan antisipasi. Pada saat inilah Tang Xiu menyadari bahwa jebakan itu mungkin dibuat untuk menghadapi Cheng Yanan. Cheng Yanan, apakah kamu selalu terlambat ke kelas?
Tang Xiu tidak tega melihat Cheng Yanan tertimpa sapu dan pengki, jadi dia sengaja mengganggu aksi Cheng Yanan yang mendorong pintu hingga terbuka. "Mengapa kamu menanyakan hal ini kepadaku?" Cheng Yanan menatap Tang Xiu dengan tatapan ingin tahu sementara gerakan tangannya menjadi lambat. Pada saat berikutnya, wajah Cheng Yanan tampak sadar saat dia cepat-cepat mundur 2 langkah sebelum mengangkat kakinya yang indah, panjang, dan ramping, lalu menendang pintu kelas. Setelah itu terdengar suara, peng, suara, kangdang, bergema tak henti-hentinya sementara debu beterbangan di mana-mana. Yuan Chuling tercengang saat melihat sapu dan pengki berserakan di lantai. Ia menghirup udara sejuk sambil bersenandung dalam hati karena tidak mendorong pintu kelas tadi. Ya ampun, segerombolan cucu kelas 10 ini benar-benar jahat, berani sekali melakukan lelucon besar seperti itu. Setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, Yuan Chuling tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri ketika dia akhirnya memahami apa yang sedang terjadi. Tang Xiu menatap Cheng Yanan karena reaksinya benar-benar di luar dugaan Tang Xiu. Terlebih lagi, gerakan terakhir Cheng Yanan mengangkat kakinya dan lengkungan serta kekuatan tendangannya membuat Tang Xiu terkesan. "Tang Xiu, Yuan Chuling, kalian tidak perlu takut. Perangkap mereka ditujukan kepadaku jadi tidak ada hubungannya dengan kalian." Cheng Yanan tersenyum saat melihat ekspresi tercengang pada Tang Xiu dan Yuan Chuling, dan menggunakan suara lembut untuk menghibur mereka. "Kalian berdua tampaknya tidak buruk, aku akan mengurus kalian berdua di kelas berikutnya." Setelah Cheng Yanan selesai berbicara, dia melangkah besar memasuki kelas. Tang Xiu dapat mendengar dengan jelas bahwa ketika Cheng Yanan berhasil menghindari jebakan itu, para siswa di kelas itu mendesah berturut-turut dan beberapa siswa yang duduk di depan buru-buru membersihkan sapu dan pengki, membuatnya tampak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tepat saat semua murid sudah kembali ke tempat duduknya, suara berirama, da, bergema di koridor dan jelaslah bahwa itu adalah seseorang yang memakai sepatu hak tinggi yang berjalan mendekat. Menengok ke arah datangnya langkah kaki itu, seorang wanita mengenakan pakaian kerja khas wanita tengah berjalan menuju ruang kelas 10. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak hitam putih berlengan pendek yang memperlihatkan kulit seputih salju di lengannya, rok merah cerah, dan stoking sutra cerah. Wanita ini memiliki rambut panjang dan lurus yang indah yang menawan, wajah cantik berbentuk telur angsa, dahi yang cerah dan bersih, kulit seputih salju, alis panjang yang halus, hidung yang mancung, bibir dengan lengkungan yang sangat lembut dan indah yang begitu lembut sehingga membuat orang ingin menggigitnya, dan dagu yang tajam dan halus. Dengan kata lain, wajahnya sempurna dan tanpa cacat. Kalau sebelumnya Cheng Yanan bagai bunga winter sweet yang anggun dan penuh percaya diri, maka wanita di depan matanya bagai bunga violet, sederhana, anggun dan mulia, mempesona namun tidak berlebihan. "Tang Xiu, kamu datang lebih awal, aku masih berpikir untuk pergi ke kelas 5 untuk menjemputmu setelah pelajaran ini berakhir." Sementara Tang Xiu menatap wanita ini dengan tatapan kosong, bibir cerinya terbuka dan memperlihatkan serangkaian gigi putih bersih saat dia memanggil dengan senyum tipis. Suaranya begitu menenangkan dan menyenangkan untuk didengar. "Halo, Guru Han." Tang Xiu baru tersadar ketika Han Qingwu memanggilnya dan menjawabnya dengan wajah memerah. Alasan mengapa Tang Xiu menatap Han Qingwu dengan tatapan kosong bukanlah karena parasnya yang memikat, melainkan karena Han Qingwu memiliki paras yang sangat mirip dengan kekasihnya di dunia abadi yang membuatnya tercengang sejenak. Kalau saja dia tidak memeriksa apakah Han Qingwu tidak memiliki setengah pun energi spiritual pada dirinya, Tang Xiu akan mengira bahwa kekasihnya dari dunia abadi telah mengikutinya kembali ke bumi. "Tang Xiu, kepala sekolah dan guru yang bertugas di kelas 3 sudah berbicara kepadaku mengenai masalahmu. Jika kamu tidak keberatan berada di kelas 10, maka kamu akan bersamaku selama beberapa bulan ini." Han Qingwu tampak puas dengan reaksi Tang Xiu karena senyum di wajahnya semakin cerah. "Aku masih perlu meminta perhatian dan bimbingan dari guru." Tang Xiu menyesuaikan emosinya saat dia diam-diam mengamati Han Qingwu. Tang Xiu merasa Han Qingwu terlalu antusias padanya, tetapi dia tidak dapat mengingat kejadian di mana dia berinteraksi dengannya. Terlebih lagi, Han Qingwu terlihat sangat mirip dengan kekasihnya di dunia abadi yang membuat Tang Xiu merasa tidak nyaman, tetapi dia hanya bisa memilih untuk menghindarinya. "Tang Xiu, kau terlalu sopan. Kau adalah orang yang mendapat peringkat pertama saat ujian masuk SMA Star City,
Kelas 1, jadi aku masih berharap kau akan memberiku keajaiban saat ujian akhir tahun. Han Qingwu tidak menyadari ada yang tidak biasa pada Tang Xiu saat dia terus menyemangatinya dengan suara lembut. Tang Xiu merenung sambil menyentuh hidungnya sambil mendengarkan. Guru Han, aku sahabat Tang Xiu di kelas 5 dan aku ingin mendaftar untuk masuk ke kelas 10 untuk melanjutkan sekolahku, jadi aku ingin meminta Guru Han untuk menerimaku. Yuan Chuling memperhatikan bahwa Han Qingwu terus-menerus menatap Tang Xiu dan tidak sekalipun menoleh padanya, jadi dia menunggu sampai Han Qingwu selesai berbicara dengan Tang Xiu dan buru-buru angkat bicara. Bersambung ke episode 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.